Jadi seseorang yang menerapkan sati, Fiona, atau apamada. Sati itu adalah perhatian yang penuh, apamada itu kewaspadaan. Tetapi berkaitan dengan sati dan apamada, saya sudah menulis kemarin untuk kata pendahuluan di buku yang akan diterbitkan di dalam oleh DBS nanti di acara Kadina, mengupas khususnya tentang sati. Ya, saya pernah menyampaikan juga tentang sati. Sati ini memang terminologi Buddhis yang agak sulit untuk ditemukan padanannya di dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kenapa? Karena sati itu sebagai satu fenomena, misalkan karakteristiknya adalah keadaan batin yang tidak mengambang pada objek. Jadi dia benar-benar kayak masuk ke dalam objeknya, dan itu akan terasa kalau Anda bermeditasi gitu. Kemudian juga fungsinya adalah aksamosana rasa. Jadi fungsinya adalah tiadanya sifat lupa, tiadanya kelupaan, tidak kelupaan. Artinya tidak lupa untuk mengamati objek yang sedang muncul dan lenyap, atau tidak lupa terhadap kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Ya, jadi sati itu begitu. Kemudian manifestasinya adalah araka pacupatana wisaya abimuki bawa pacupatana. Jadi manifestasinya adalah menjaga objek, ya, menjaga objek. Makanya sati itu diumpamakan sebagai penjaga pintu gerbang, ya, penjaga pintu gerbang yang mengamati, mengawasi orang yang keluar masuk pintu gerbang, ya. Kemudian wisaya atau aramana abimuka bawa pacupatana. Jadi manifestasinya adalah keadaan yang berhadapan-hadapan dengan objek. Ya. Kemudian sebab terdekatnya adalah persepsi yang kuat terhadap objek, atau satipatthana, itu adalah sebab terdekat kemunculan dari sati. Nah, di dalam bahasa Jawa itu sebenarnya ada kata terminologi yang tepat menggambarkan sati dan apamada, perhatian penuh dan kewaspadaan, yaitu eling kelawan waspodo, atau eling lan waspodo, atau eling dan waspada. Sebenarnya ketika baru pulang ke Indonesia tahun 2011, ketika saya mengajar Abhidhamma, saya selalu menerjemahkan sati itu sebagai eling. Eling itu artinya ingat, ya, karena definisi sati itu sarati ti sati, dhamma ini ingat maka disebut sati. Jadi sati itu ingat, ya. Tetapi sati ini kata benda. Dan ini agak teknis sih, nggak apa-apa lah saya sampaikan, ya. Sati ini kata benda, sedangkan ingat itu ditafsirkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata sifat, ya, dan juga sebagai kata sifat dan kata kerja kalau nggak salah. Dan definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, ingat itu adalah ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah mengapa sejak membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mencoba untuk mencari terminologi yang lain untuk mengganti kata ingat, ya. Sebenarnya sati itu lebih bagus diterjemahkan sebagai ingat. Sadar itu juga mengandung arti ingat, tetapi kesadaran itu tidak cocok untuk dipakai untuk kata sati. Anda bisa buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesadaran itu keadaan yang mengetahui. Itulah mengapa kesadaran itu lebih tepat diterjemahkan atau dipakai sebagai terjemahan dari kata cita, ya. Cita tidak bisa diterjemahkan sebagai pikiran atau sebagai cipta, nggak bisa juga, karena definisi dari cita adalah aramanang cinte titik citang, ya. Aramanang cinte titik citang itu memikirkan, menyadari objek, tetapi diterjemahkan memikirkan objek itu artinya adalah wisaya, aramanang cinte titik citang wisayang wijana titik atau, artinya adalah menyadari adanya objek.
Itu arti dari cita. Jadi cita tidak bisa dalam konteks abhidhamma diterjemahkan sebagai pikiran atau sebagai cipta, tetapi sebagai yang lebih tepat adalah kesadaran. Jadi kata kesadaran sudah tidak bisa dipakai untuk sati. Ya, itulah mengapa kemudian saya mencoba menemukan istilah yang lain, perhatian yang penuh. Kenapa? Karena perwujudan atau manifestasi sati itu adalah seperti penjaga pintu gerbang tadi. Dia menjaga pintu gerbang, mengawasi orang yang keluar masuk pintu gerbang, ya. Dan pada saat seperti itu dia benar-benar memperhatikan orang yang keluar masuk. Sama ketika Anda bermeditasi. Ketika Anda bermeditasi mengamati nafas keluar masuk, pada saat itu Anda benar-benar memperhatikan dengan penuh nafas yang keluar dan nafas yang masuk. Ya, sehingga akhirnya sejak saat itu saya memakai perhatian yang penuh itu sebagai terjemahan untuk kata sati. Tetapi minggu lalu saya berdiskusi dengan seorang ahli bahasa Jawa untuk menanyakan tentang poin ini, dan ada jawaban yang cukup menggembirakan saya bahwa menurut bahasa Jawa, eling itu atau ingat itu bisa menjadi kata sifat, bisa menjadi kata benda, bisa menjadi kata kerja. Jadi memang tata bahasa Jawa itu berbeda dengan tata bahasa Indonesia. Jadi artinya eling itu bisa menjadi kata benda. Oleh karena itu di dalam kata pengantar buku yang akan diterbitkan, saya sedikit menguraikan tentang sati, dan kemungkinan mungkin kita bisa usulkan ke Departemen Keagamaan untuk mengartikan kata eling itu hanya sebagai ingat gitu. Bukan hanya ingat pada Tuhan yang Maha Esa gitu, tapi cukup ingat aja gitu. Kalau itu diterima, maka itu memenuhi syarat untuk dipakai sebagai terjemahan untuk kata Pali sati, ya. Yang biasanya bahasa Inggris mindfulness gitu loh. Mindfulness itu kan kayak kesadaran gitu ya, tetapi kesadaran sudah dipakai untuk cita. Gitu. Jadi nggak bisa kita, eling itu lebih tepat. Makanya di kata pengantar itu saya sebutkan mungkin supaya eling ini menjadi kata benda, karena sati ini adalah kata benda, maka harus dirubah menjadi keadaan eling. Keadaan yang senantiasa eling, senantiasa sadar, itu adalah sati itu. Nah, tentang menerjemahkan cita sebagai kesadaran, saya juga sudah konsultasi dengan beberapa sayadaw di Myanmar, bahkan kepada guru abhidhamma saya. Bahkan kemarin dia juga mengirimkan terjemahan satu buku yang terkenal di Myanmar tentang definisi cita, dan confirm bahwa cita itu diterjemahkan sebagai consciousness. Consciousness itu juga kesadaran. Gitu. Jadi bukan pikiran atau bukan cipta. Nah,